Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalha al-ayat. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia dan semoga tercurah kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, pagi ini kita niatkan, tekadkan untuk berada di masjid ini, beriktikaf, menjaga wudu kita tetap dalam keadaan zikir sampai nanti syuruk sholat 2 rakaat. Insyaallah pahala haji dan umrah kita dapat. Amin. Pagi ini kita mentadabburi ayat Al-Quran, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Seingat saya hari ini sampai surat Ad-Duha. Sebelum kita jelaskan, sama-sama kita lafazkan, kita lantunkan surat ini. Saya yakin sudah banyak yang hafal surat Ad-Duha. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan panjang-panjang ya, belum tukar. Wadduha wal-laili idza saja. Sama belum tukar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Sering salah di wala saufa ini ya, suka dipanjangkan. Ini nggak boleh panjang ya. Wala saufa, nggak boleh wala saufa. Nanti artinya beda jauh. Saya ulang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Agak ini ya, ditahan untuk ifanya. Yatiman ditahan ifa haqiqi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Man fa'awa.
akil nih. Saya ulang, 6 ketukan nih, nggak boleh kurang. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'aghna, aghna. Ya, agak monyong. Fa'aghna. Dan tidak boleh mantul ya. Fa'aghna, bukan fa'aghna. Fa'aghna. A-nya wajib 5 ketukan. Ya. A-nya wajib 5, enggak boleh kurang. Ya ulang. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر. Rohnya namanya roh tafkhim, roh tebal. Taqahau, taqahau. Sambil gini Pak, taqahau. Ya, taqahau. Jangan takhar, jangan takhar, tapi taqahau. Qafnya mantul, mantulnya juga mantul isti'la, jadi agak dimonyongin. Taqah. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. أما السائل فلا تنهر. Sama rohnya roh tebal. Tanhau. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. فحدث. Taknya tak kecil di ujung lidah. Shadaqallahul azim. Baik, hadirin jemaah yang berbahagia, kita sudah sama-sama baca surat Ad-Duha. Surat ini sangat familiar ya dengan kita. Surat yang turun sebelum hijrah, sebelum Rasulullah pindah ke Madinah. Karena sebelum hijrah maka dinamai dengan surat Makkiyah. Jadi surat Makkiyah dan Madaniyah itu, kalau surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Mau di mana kayak turunnya? Sementara surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrah. Mau turunnya di Mekah kayak gak apa-apa. Yang penting dia turun setelah hijrah. Ayat ini masuk ke dalam kategori surat Makkiyah. Dan dikatakan oleh para ahli Quran, para ulama, ini turun surat yang turun yang ke-11. Quran jumlahnya berapa suratnya? 114. Nah ini yang ke-11. Berarti yang pertamanya apa? Al-Alaq. Yang kedua Al-Qalam. Ketiga Al-Muzammil. Keempat
Al-Mudaththir. Terus tuh ada At-Takwir, ada Al-A'la, kemudian ada lagi Al-Insyirah. Nah, yang ke-11 adalah surat Al-Duha. Berarti di awal-awal kenabian atau di akhir kenabian? Di awal-awal kenabian. Ayatnya insya Allah mudah untuk dihafal kalau niatnya menghafal. Tapi kalau nggak ada niat menghafal, sampai tua juga nggak hafal. Ibu-ibu kita yang suka yasinan tiap malam Jumat, terus saya suka tanya, ibu-ibu hafal sering baca yasin? Sering. Udah hafal belum? Belum. Hafal sih kalau dikasih tahu depannya. Depannya sudah dikasih tahu dulu. Karena memang tidak diniatkan untuk dihafal. Terus diniatkan untuk apa selama ini? Jadi baca. Jadi menghafal itu harus dengan niat. Ada yang ketika menghafal cepat, bagus, alhamdulillah. Ada juga yang niat menghafal lambat, ya bagus juga. Berarti mengulang-ulang proses menghafal itu kebaikan tersendiri. Karena pahala membaca Quran itu bukan surat per surat, bukan juz per juz, bukan ayat per ayat, bukan kata per kata, tapi pahala membaca Quran itu huruf per huruf. Jadi kalau ada orang kesulitan menghafal, tahu menghafal, itu kebaikan juga itu. Karena ketika dia mengulang-ulang, berarti berapa huruf yang dia baca? Ustaz, saya susah banget kalau menghafal. Alhamdulillah. Jadi biar tertanam, biar terhujam di hati, dan proses mengulangnya adalah sekali lagi kebaikan itu sendiri. Ya. Maka berlaku hadis Rasul yang mengatakan al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang bagus Qurannya nanti di akhirat itu sejajar dengan para nabi, para malaikat, para orang saleh. Wa amal ladzi yatadatta fihi wa syaqun alaih. Tapi kalau bacanya masih terbata-bata, ya, dan terus berusaha, bahwa ajrani, dapat 2 pahala. Pahala membacanya, mau paham atau tidak, ya, mau benar atau tidak, itu 1 pahala. Pahala yang kedua usahanya. Jadi usaha untuk terus bisa itu juga adalah kebaikan. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, baik, itu sejarah surat Ad-Duha. Jadi surat yang turun di awal. Apa asbabun nuzul dari surat ini? Dalam kitab tafsir At-Tabari, ya, dikatakan bahwa Rasul itu di awal kenabian mendapatkan wahyu itu luar biasa. Di samping berat, tapi juga senang dan rindu gitu. Ada ayat-ayat yang turun, walaupun ketika turun juga nggak mudah. Sampai ada yang turun seperti suara lonceng. Wah, itu yang terberat itu, sampai keringetan Rasulullah. Ya. Turun al-alam dengan keindahan bahasa. Turun al-qalam dengan keteraturan tata bahasa. Jadi kalau kita baca surat-surat di awal itu enak ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terakhirnya apa? Qaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra orang bukan akram, ini mim. Alladzi 'allama bil qalam, mim lagi. Jadi qaf mim nanti yang lain. Apa betul? Surat Al-Qalam misalnya, nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Cakep. Nah, termasuk juga surat ini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala, sampai ayat berapa itu? Sampai ayat berapa sih? Ya, sampai ayat 8 itu kan sama ujungnya juga. Duha, saja, ola, ula, tardo, awa,
ada al-ghuna. Cakep ya. Ketika masuk ayat 9, ujungnya apa? Ro semua. Haur, tan, haur. Terakhir beda sendiri. Fahadith, penutup. Ini gak main-main, cakep ini. Secara tata bahasa dan keindahan huruf. Baik, saudara-saudara yang berbahagia, kita masuk ya surat Al-Duha. Ayat ini turun di saat Rasulullah merindukan ayat itu terus turun kepada beliau ya. Tapi kemudian terputus, tidak lama, tidak turun lagi itu ayat Al-Quran. Lama ayat Quran itu tidak beliau terima, sehingga ada ungkapannya, Muhammad ditinggalin Tuhannya. Ya, Muhammad ditinggalin oleh Tuhannya. Kasihan dia. Karena lama gak turun. Kalau Rasul merindukan ada ayat yang turun. Kalau ada ayat yang turun kepada beliau senang. Demikian juga dengan sahabatnya. Sahabat itu nunggu. Ini kapan lagi nih ada ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah. Setiap kali Rasul dapat wahyu, itu pasti sahabat pencatat wahyu itu menerima langsung dari beliau. Tapi ini lama ini. Ada yang mengatakan 40 hari tidak turun-turun, ada yang mengatakan 4 bulan tidak turun-turun ya. Hingga akhirnya turunlah kemudian surat Al-Duha. Inilah suratnya. Wad-duha, demi waktu duha. Kapan waktu duha itu? Yang sering sholat duha? Sering sholat duha? Sering gak sholat duha Pak? Pak Muhammad? Berapa rakaat sholat duha? Alhamdulillah Ustaz 2 rakaat. Iyalah, karena gak ada 1 rakaat kan? Berapa rakaat? 2. Maksimal berapa? 8. Ada riwayat mengatakan 12. Tujuan sholat duha apa? Pak, apa tujuannya? Rezeki, kata siapa? Ternyata saya baca dalam hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, nih unsur tubuh kita ini, bagian dari tubuh, organ tubuh kita ini, dari kepala, otak, mata, di wajahnya banyak, di mata, hidung, mulut, lidah, telinga, terus ke bawah, sel-sel dan unsur-unsur lainnya. Kata Rasulullah SAW, itu mesti disedekahin, mesti disedekahin, mesti diberikan haknya. Kalau pikir-pikir kita ini kan satu kesatuan yang utuh ya, men. Kita bisa ibadah, bisa berkegiatan, ini kan karena organ ini kompak ya. Gak bisa mata itu bekerja sendiri, gak bisa. Dia butuh organnya lain. Bisa berkedip ini kan karena ada saraf, dan jutaan saraf ini yang mengaktifkan. Telinga juga demikian, dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Telinga aktif, tapi lidah masalah, susah ya. Terus mulut, bagus mulut bisa masuk, tapi kalau urusan pembuangan masalah repot ya. Urusan pembuangan nggak kompromi Pak, nggak berdamai. Apa yang kita masukin mulut, terus keluarnya gimana? Problem dengan urusan pembuangan. Terus urusan apa? Giling menggiling, ususnya masalah. Makanan yang kita konsumsi, siapa yang ngolah? Cairan yang kita minum yang berwarna-warni itu hitam kalau kopi, putih kalau susu, coklat kalau apa? Kalau teh, merah kalau Sprite. Apa? Macam-macam kan? Itu mesti ada yang ngurusin tuh Pak ya? Yang ngurusin apa? Ginjal kita bekerja tiap hari itu, ya kan? Dan setiap minuman yang kita konsumsi tidak semuanya bagus itu. Ketika keluar lewat air seni, memang masih merah, nah masih jadi kopi Pak. Pernah nggak lihat kencing hitam gitu? Panik Bapak, langsung dokter nih. Ini kenapa ini coba?
Yang keluar selama ini apa? Ya putih agak kuning-kuningan. Kalau kuning berarti kurang minum air putih kan gitu. Selama ini kan kita yang mendapatkan itu semuanya secara normal. Jadi mulut bisa mengkonsumsi makanan, dikunyah oleh gigi. Itu juga perlu air liur ya untuk supaya elastis. Kemudian masuk ke lambung, ke usus besar, usus kecil, cairan. Waduh, Masya Allah. Ini kan satu kesatuan yang utuh. Dan hari ini kita bisa seperti ini karena bekerja dengan seluruh organ tubuh kita. Kata Rasulullah, ini organ ini itu mesti diberikan haknya, harus disedekahi. Yang bahasa terima kasih kita kepada organ tubuh ini. Dengan apa? Kata Rasulullah, 2 rakaat salat duha kau sudah bersedekah untuk organ tubuh. Wah, 2 rakaat salat duha kau sudah bersedekah untuk organ tubuh. Apa artinya? Bersyukur. Kalau bersyukur dengan organ tubuh, maka harus sampai kepada bersyukur kepada siapa yang menciptakan kesempurnaan organ tubuh. Dialah Allah Asy-Syakur. Dialah Allah yang Asy-Syakur. Dialah Allah yang Ar-Rahman. Dialah Allah yang Ar-Rahim. Kan gitu. Ya salat duha, alhamdulillah, organ tubuh saya masih normal. Siapa yang menormalkan ini? Karena yang dikatakan Allah Subhanahu. Jadi seluruh kesyukuran kita kepada apa yang kita dapati dari nikmat ini, ya, kemudahan dan sebagainya, harus sampai kepada Zat yang memberikan kesempurnaan dalam kenikmatan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Saudara-saudara yang berbahagia, kembali ke tadi surat Ad-Duha, waktu duha. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha. Karena waktu duha itu adalah waktu di mana orang seger-segernya berkegiatan. Sampai dalam surat Al-A'raf ya, ayat berapa? Kalau nggak salah ayat 98. Aamintum ya. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Awa amina ahlul qura, kata Allah. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna duhaw, dari datangnya musibah, bencana, prahara di saat duha. Nah, disebut tuh ayat yang ba'suna duha wa hum yal'abun. Dan di saat duha itu kalian sedang bermain-main, maksudnya berkegiatan. Yang kantor-kantor, yang dagang, yang ngajar. Di saat duha itu kan di saat berkegiatan. Apakah di saat berkegiatan, di saat sibuk dengan urusan-urusan dunia, di mana kalian ketika itu masih seger-seger, ya, fresh-freshnya, terus kamu aman dari datangnya musibah, bencana, prahara? Enggak ada. Berarti bahkan di saat terjaga pun orang tidak aman dari adanya musibah. Apalagi di saat tidur. Di saat tertidur nih di rumah. Udah kalau udah jam 10, saya nggak tahu kalau di jalan aku jam 10 masih ramai atau udah sepi? Udah sepi ya, ya? Kenapa sepi? Ya orang tertidur. Di saat tidur itu, mudah sekali Allah kirimkan bencana itu. Di saat tertidur itu gampang sekali dikirimkan musibah itu. Apapun musibahnya. Mau gempa kek, angin ribut kek, perampokan kek, kebakaran kek, apa lagi? Kan mudah buat Allah. Di saat tertidur lebih mudah. Orang kata Allah, di saat kalian terjaga aja, di saat kalian
berkegiatan aja. Nggak ada tuh yang merasa aman dan bisa mengamankan akan datangnya musibah. Di saat ke kantor, saat ke pasar, syukur-syukurnya mata jelas, bawa motor, udah hati-hati, bawa motor Pak, udah hati-hati, sen kiri ke kiri, sen kanan ke kanan, tapi ada juga tuh sen kanan, beloknya ke kiri. Siapa yang udah hati-hati Pak, jalan diatur. Musibah datang apa? Belakang kita mundur kita Pak. Siapa yang bisa menjamin itu? Ya kan? Ada orang gak mau naik motor, jalan aja, jalannya di pinggir. Udah hati-hati kanannya. Diseruduk juga motor. Siapa coba yang tahu? Ini pulang dari sini nih, emang aman kita Pak? Belum tentu Pak. Ya Allah, berarti karena semua karena yang aman, maka awalamihum makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun, kata dalam surat Al-A'raf. Tidak ada yang merasa aman kecuali orang yang rugi, orang yang fasik. Berarti orang beriman dalam hidupnya nggak aman saya, nggak aman saya, karena kita nggak bisa mengamankan diri dan tidak bisa memastikan bahwa hidup kita ini aman, maka amankan diri kita kepada Zat yang Maha memberi aman. Dialah siapa? Al-Mu'min kalau Asmaul Husna. Apa namanya urutannya? Al-Mu'min. Dialah Allah yang memberikan keamanan. Wallahul khaliqul bari'. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malik. Apa itu surat Al-Hasyr? Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Ada 3 asma Allah yang punya makna yang hampir sama. As-salam yang memberikan keselamatan, al-mu'min yang memberikan keamanan, al-muhaimin yang memberikan penjagaan. Itu dalam surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul Bapak Ibu sekalian, wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Artinya banyak orang kadang lalai, lupa di waktu duha. Kesibukan dunia kadang-kadang melupakan Allah yang memberikan, memancarkan cahaya di waktu duha. Walaili idza saja, dan demi malam ketika gelap gulita. Kalau malam ya gelap, ya. Ketika datang kegelapan itu datang, idza saja. Kalau duha itu kan sepenggal hari. Jadi kalau kita pengen tahu waktu duha, ya lihat bayang-bayang diri kita. Udah sepenggal belum? Ya. Kalau dulu kan gak ada jam, ukurannya apa? Matahari. Ya Pak ya, gitu. Kalau kita di kampung, jam tangan nggak ada, ya, jam dinding juga nggak punya. Itu kalau kita pengen tahu waktu gimana, lihat aja matahari. Maka waktu sholat itu bukan berdasarkan jam yang dipasang di dinding, bukan, berdasarkan apa? Matahari. Makanya zuhur jam berapa? Jam 12, belum tentu berapa.
Maghrib jam berapa? Jam 6. Belum tentu bulan apa itu. Tapi dari sana lagi normal, karena pergeserannya kan paling seperempat jam, 10 menit. Yang setengah jam ada ya. Biasanya zuhur sama maghrib itu terasa betul ya. Kita sama subuh ya. Kalau maghrib, ya maghrib kalau paling awalnya biasanya berapa? Jam 6 kurang seperempat. Nah ini kalau lagi puasa cakep banget ini. Ya. Lebih awal. Yang repot udah subuhnya terlalu malam jam 4, ya kan? Bukanya jam berapa? Jam 6 seberapa? Panjang. Tapi relatif normal ya. Coba bandingkan dengan negara luar sana. Waktu haji kemarin saya Pak. Maghrib itu jam 7 lewat seperempat. Jam 19 15 menit. Isanya berapa? Isanya jam 9 kurang 20. Isya jam 9 kurang 20. Dan itu pasti makannya habis isya kan itu. Bayangkan ya berapa makan malamnya. Dan itu subuhnya jam apa? Jam subuhnya itu adalah jam 4 lewat 20. Berarti kan malamnya sebentar. Kenapa malamnya sebentar? Karena kemarin itu hajinya musim panas. Tapi kalau musim dingin nanti Desember, Januari, nah itu enak. Maghrib itu jam 6 ya. Subuh jam 6 juga. Jadi maghrib jam 6, subuh jam 6. Tidur panjang itu. Tapi Indonesia nggak ngalamin itu. Artinya sekali lagi saya mengatakan jadwal sholat itu bukan berdasarkan jam dinding yang ada di rumah kita, tapi berdasarkan pergerakan matahari. Dan matahari berjalan secara normal. Sampai hari ini matahari kita bergerak secara normal. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Apa artinya? Wasyamsu dan matahari tajri, dia bergerak li mustaqarrin laha, berdasarkan garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketentuan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ya. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan qaddarnahu kami tetapkan, kami takdirkan. Manazil itu garis edarnya. Ya, kami tetapkan bulan itu garis edarnya hatta ada kal urjunil qadim, sehingga pada saat dia berputar nih Pak, bulan itu sampai pada saat dia pada garis awal dia berputar, maka ada kalau dia balik lagi terus berputar lagi. Bulan gak berhenti. Dari kemarin putar dulu, jeda dulu, kan gak begitu. Capek putar terus, berhenti dulu kan gak begitu bulan itu Pak. Sampai pada titik awal dia berputar, putar terus dan sampai hari ini. Maka kalau bulan bergerak pada garis edarnya, matahari berjalan secara normal, demikian bumi kita terus bergerak pada garis edarnya dan tidak pernah berubah. Kalau berubah, maka matahari nanti berubah juga tuh. Ininya apa? Munculnya mungkin jam 8. Mau matahari muncul jam 8. Jam 7 masih gelap. Apa mati lampu ya? Lampunya tapi gelap. Ternyata mataharinya belum kelihatan. Pernah ngalamin kayak begitu? Enggak. Terus ternyata subuhnya juga sama tuh Pak. Setelah malam ternyata jam 9 juga masih gelap. Mana nih matahari? Kalau itu yang terjadi, berarti ada persoalan dengan garis edar atau pergerakan matahari. Mungkin gerakannya yang berkurang, atau mungkin gerakannya yang terlalu cepat. Kalau itu yang terjadi Pak. Tapi alhamdulillah hari ini normal. Nanti kira-kira jam 6 juga udah kelihatan kan? Tuh, normal berarti matahari kita masih bergerak
setiap pagi dan petang ada doa kan? Doa pagi dan petang. Dalam rangka apa itu? Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Orang Islam adalah orang yang paling bersyukur. Tahu bagaimana bersyukur dengan nikmat Tuhannya. Ketika maghrib dia sholat. Ketika subuh dia sholat. Sholat adalah tanda syukur. Terima kasih kita kepada bagaimana sholat dikatakan sebagai tanda syukur? Enggak ada yang kita baca dalam sholat itu kecuali kalimat takbir, tasbih, tahmid. Di awal kita takbir Allahu Akbar. Ada kalimat tasbih Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ketika mengakhiri sholat kita baca at-tahiyatul mubarakatuh. Itu kan semuanya adalah kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu. Makanya orang sholat itu adalah orang yang syukur. Dan orang Islam adalah orang yang paling bisa bersyukur dan akan selalu bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik dalam hidup. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkan. Wa ma qala, apalagi membencimu. Nah, ayat ini ya menjelaskan bahwa tuduhan orang Quraisy, orang kafir yang mengatakan ya Muhammad ditinggalkan oleh Tuhan, enggak ada lagi itu ayat turun. Kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kau tidak ditinggalkan Muhammad, tidak. Kau juga tidak qala, kau tidak dibenci sama Tuhan, tidak. Bahkan kamu disayang. Terus Allah bilang apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nih, la di sini nih la taukid, Pak. La sebagai dimaknai sungguh, dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada ula yang pertama. Yang terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Akhirat itu maksudnya menunjuk kepada hari akhir. Nanti Pak, setelah dunia ini. Ula yang pertama itu maksudnya adalah kehidupan dunia yang sedang kita alami. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu sungguh lebih baik daripada dunia. Redaksinya walal akhirat yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Ada teman kita poligami, istrinya 2. Ditanya, gimana? Ya ini setelah kamu poligami, sesuai dengan ayat Ustaz, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Mana sih pertamanya? Pakai dalil ini ya, yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Urusan kalau padahal maksudnya ini tentang apa? Bahwa akhirat lebih baik daripada dunia yang sedang kita. Kenapa lebih baik? Banyak indikatornya. Dunia itu limited, Pak, terbatas waktunya. Berapa lama sih? 80 tahun hidup. Udah jago, Pak. 80 tahun sekarang umur orang jarang kan? Apalagi 90 tahun. Rata-rata berapa? Lihat umur nabinya. Nabi Muhammad meninggal itu usia 63. Kata beliau umat itu ya antara itu. Makanya kalau umur 60 tahun udah banyak nuntut badan ini, Pak. Ya. Badan sudah banyak nuntut ke rumah sakit. Ya emang rata-rata segitu lah. Ya. Kalau umur 70 ya udah lebih pantas lagi lah. Artinya apa? Di kisaran itulah orang hidup ini. 70, 80, udah bonus, 90 apa? Tapi akhirat ada batasan kan? Kita kalau di surga ada batasan kan? Gak ada. Sampai tadi saya baca surat Al-Bayyinah ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah. Kalau dia beriman, beramal soleh, Allah bilang ulaika hum khairul bariyah. Ini makhluk terbaik.
kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Kalau udah kafir, enggak beriman kepada Allah, enggak bersyukur sama Allah, Allah langsung vonis syarrul bariyah. Ini makhluk yang buruk. Ini orang berimannya walaupun ya susah, walaupun wajahnya biasa aja, tapi dikatakan khairul bariyah. Karena Allah sudah mengatakan khairul bariyah, apa kata Allah? Jazaohum 'inda rabbihim. Balasannya buat mereka adalah jannatu 'adn, surga Aden, tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Yang menarik apa? Khalidina fiha abada. Khalidina itu artinya kekal. Ditambah lagi abada. Apa tuh? Selama-lamanya. Masya Allah. Khalidina fiha, dia kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Maka ada istilah berabad-abad. Itu bahasa Al-Quran. Berabad-abad artinya menunjukkan apa? Banyak. 1 abad 100 tahun. Rasulullah meninggalkan kita berapa abad? 1500, berarti 15 abad. Lama. Jadi bedanya dunia dan akhirat, sebagaimana ayat tadi, akhirat lebih baik itu adalah dari sisi waktu. Kedua dari sisi apa? Dari sisi kenikmatan. Nikmat dunia, makanan apa yang kita suka? Kalau menyebut lauk, apa kira-kira Muhammad? Lauk paling enak Muhammad. Soto, beliau suka soto Betawi, ya? Soto Betawi kan enak itu. Pertanyaan saya, berapa lama kenikmatan makan soto itu? Berapa lama? Berapa suap ya? Berapa suap? Berapa lama Pak? 5 suapan juga udah tuh. 6 suapan udah biasa. Atau oke, 1 mangkok deh, kasih 1 mangkok lagi. Kira-kira enak atau enak? 1 mangkok enak. Katakanlah ini pokoknya soto Betawi yang paling enak, kasih semangkok habis. Tapi kasih lagi 1 mangkok. Bukan enak, bukan enak lagi, enak kita. Artinya apa? Itulah kenikmatan dunia. Ada batasnya Pak. Tapi di akhirat, Masya Allah, dikasih 1 mangkok soto. Ada nggak soto di surga ya? Ada nggak? Ada, kata siapa? Apa yang Bapak mau ada. Ada ayatnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Surat Fussilat ayat 30. Di sana dikatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga nanti apa yang kalian tashtahi, yang kalian inginkan dan yang kalian harapkan ada semua. Berarti kira-kira soto Betawi ada nggak? Ada, nggak usah khawatir. Kalau hari ini ada yang nggak bisa makan soto Betawi karena kolesterol atau karena apa? Karena nggak kebeli. Banyak pantangan. Nanti di surga ada. Jangankan soto Betawi, orang minuman keras di sana ada. Boleh nggak buat orang beriman? Boleh. Itu ada ayatnya itu. Surat apa? Surat Muhammad. Ya apa? Jannat min anhar min labanin lam yataghayyar ta'muhu, ya, min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada sungai di sana, ada sungai susu semuanya. Ada sungai madu. Ada sungai minuman keras, bir. Merahnya apa yang Bapak suka apa? Warnanya Pak. Gak kenal kali ya. Atau topi miring. Topi miring ada yang kira-kira di surga? Gak usah topi miring Pak. Topi nyungsep juga ada. Artinya yang di dunia haram di sana menjadi halal. Karena halal dan haram itu hanya ada di dunia. Di akhirat adanya apa? Halal. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
nuzulan min ghafurir rahim, kata Allah. Semuanya itu adalah anugerah dari Allah untuk kalian semua. Jadi bersabar aja, yang pengen minuman keras bersabar aja. Di dunia jangan, nanti di akhirat Pak. Ya, apalagi nikmat dunia apa yang diinginkan, yang digemari oleh manusia apa? Sabar aja kalau hari ini dilarang. Babi katanya enak ya Pak ya? Katanya enak. Katanya. Ini ada Umi nih. Ya. Ada Bu Igi, Umi Igi. Ada siapa lagi? Ibu-ibu. Ya, atau bapak-bapak. Itu di daerah Jakarta Utara ya. Insya Allah kita beli apa gitu, tiba-tiba wangi banget. Saya tanya apa ini? Ya sate babi. Enak banget. Enak katanya Pak. Ya, pas tadi cobain katanya emang enak gitu. Ya. Kalau di Solo tuh banyak itu. Ya kan? Sate bubuk gitu. Katanya enak tuh, katanya enak. Terus apa karena enak terus kita coba? Jangan. Allah sudah bilang, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Allah haramkan atas kalian ad-dam, darah, al-maitah, bangkai, lahmul khinzir, dan juga daging. Udah sabar. Nanti di akhirat, nanti di surga mau berapa tusuk kita lihat. Mau bikin apa? Babi guling. Sabar. Di akhirat nanti sana. Toh hari ini yang diharamkan sedikit kan? Yang diharamkan kan itu aja Pak. Babi sama anjing dan yang sejenisnya yang bertari. Yang boleh banyak nggak? Banyak. Kambing banyak. Ya, sapi apa? Sate sapi merangi kan enak. Pokoknya sabar. Nanti di akhirat semuanya menjadi boleh. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tadi baru suruh ya. Berapa jam lagi ya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Tuhanmu ya Muhammad yu'tika akan memberimu fatarda, dan akan memberikan dan meridhoi, memberikan kepuasan kepada engkau. Ini dua ayat ini menegaskan kepada beliau, menguatkan beliau, Muhammad tenang aja, Tuhan itu tak meninggalkan, bahkan dia memberimu dan akan meridhoi. Tenanglah hati Rasulullah. Ya, dari tuduhan-tuduhan orang Quraisy. Terus Allah masih memastikan kepada Rasulullah, alam yajidka yatiman fa'awa. Ini pertanyaan. Bukankah kamu Muhammad dulu menjadi yatim? Fa'awa, maka Allah lindungi kamu. Kamu dulu yatim. Yatim berarti seorang diri ya, karena nggak ada ayah. Dulu kamu yatim, tapi Allah fa'awa, lindungi kamu. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah kamu dulu ditemukan sebagai orang yang sering bingung Pak, menghadapi orang Quraisy, bingung mendapatkan amanah yang besar untuk dakwahnya. Fahada, tapi Allah bimbing terus kan? Allah bimbing, Allah guide terus, sehingga menjadi kuat. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Dan kami menemukan engkau dulu Muhammad adil, itu serba kekurangan. Fa'agna, tapi Allah cukupkan, baik kekurangan material maupun kekurangan spiritual. Urusan dunia dicukupkan, urusan hati dicukupkan juga sama Allah, sehingga qanaah, cukup dengan bimbingan Allah, syukur. Terus apalagi tawakal, kekayaan hati Pak. Ya. Jadi ada sebuah doa Rasulullah yang bunyinya gini Pak, Allahumma aghnina bihalalika an haram. Ya Allah, kayakan saya dengan hanya menerima yang halal dan terhindar dari yang haram. Wa bi ta'atik an maksiatik, kayakan saya
dengan selalu taat kepadamu sehingga tidak tertarik dengan maksiat. Wa bi fadlika amman siwa, kayakan saya senantiasa mengagungkan engkau dan tidak sama yang lain. Ini doa Rasul, cakap betul. Jadi ternyata bicara kekayaan, hari ini kan orang selalu orientasinya duit kan. Padahal berapa duitnya, kalau hatinya itu selalu miskin, harus terus mintalah kepada Allah kecukupan rezeki materi dan juga kekayaan hati. Sehingga kalau hati kaya, sedikit materi yang dia dapat akan memberikan ketenangan. Doa Rasul tadi menjawab, Aghnina bihalali an harami, wa bi ta'ati an ma'asiyati, wa bi fadli amman siwa. Coba ikuti saya doa Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, kayakan saya dengan hanya mendapatkan yang halal sehingga tidak tertarik dengan yang haram. Kayakan saya dengan sibuk taat kepada Engkau sehingga terhindar dari maksiat. Kayakan saya untuk terus mengagungkan Engkau dan tidak sama yang lainnya. Masya Allah. Ya. Kemudian kita selesaikan. Fa'ammal yatim fala taqhar. Ini pesannya nih. Setelah kita bicara panjang tentang nikmat Allah, bersumpah dengan apa? Dengan waktu duha, pesan Allah apa? Fa'ammal yatim fala taqhar. Sama anak yatim jangan sewenang-wenang. Ini anak yatim sih. Oh. Ini mereka tinggalin sampai sekarang di pesantren kita yang di Bintaro 70 anak, yang di Padarinca ada 35 anak. Ya. Anak kita ya, mereka tinggal di asrama. Ya. Di lingkungan bapak ibu juga ada. Ambil yatim pada tahta, sama anak yatim jangan sewenang, karena dia nggak ada bapaknya, terus kita melemahkannya, terus kita kerdilkannya, terus kita berbuat seenaknya. Karena nggak ada pelindung dia, terus kita seenaknya melakukan tindakan kasar kalau di balik dia ada pelindung yang utama. Dia siapa? Al-Wakil, Al-Mutawakkil. Dialah Allah yang Maha melindungi. Wa amma as-sa'il fala tanhar. Adapun kepada orang yang minta-minta jangan menghabis. Ada orang yang minta-minta jangan bang. Kamu tuh misalnya minta-minta aja, kerja sana. Ya kalau ada kerjaan nggak minta-minta kali. Karena nggak ada kerjaan maka dia. Ini tidak termasuk yang di jalanan di Jakarta. Itu kan sudah apa itu? Profesi ya. Ini konteksnya adalah orang minta-minta karena nggak ada kerja, nggak ada pendapat, sulit apalagi sekarang. Ya Allah. Kalaupun ada orang nggak minta-minta, dia nahan. Malu minta-minta. Saya lihat kalau orang minta-minta, apalagi dia sendiri-sendiri itu sudah menjatuhkan harga dirinya. Dengan udah nggak tahan ya udah minta. Tadi Pak Yuri, kalau ada peminta datang kepada kita dan dia tahu, berarti kehormatan buat kita untuk jalan kebaikan. Kalau minta-minta itu berat sebetulnya, malu. Tapi dia minta-minta, berarti ada persoalan. Kenapa datangnya kepada kita? Berarti kita dikasih kesempatan untuk beramal. Jangan mengharap. Kalau kita nggak bisa ngasih, ya bilang mohon maaf. Ya, mohon maaf. Insya Allah Allah cukupkan Anda dengan rezeki yang lain. Jadi qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Berkata yang baik, ya, menolak dengan cara yang baik, ya, disertai dengan permohonan maaf lebih baik daripada memberi tapi nyakitin. Maksudnya gimana ya? Memberi tapi nyakitin. Ya udah deh. Lain kali jangan begitu lagi ya.
ngasih tapi nyakitin. Lebih baik kita bilang mohon maaf nggak bisa ngasih, insya Allah lain kesempatan. Itu lebih baik daripada ngasih tapi nyakitin. Ya dengan bahasa yang baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, syiarkan, ceritakan. Kalau dapat nikmat, ya berbagilah. Dapat kebaikan, berceritalah. Ya, dapat rezeki uang banyak, jangan lupa ada hak-hak orang lain. Gembirakan saudara, berikan anak yatim. Itu maksud hadis di situ. Ya, jadi dapat rezeki, dapat nikmat, dapat uang, ceritakan maksudnya berbagi. Ini kadang-kadang alhamdulillah dapat insentif baru, dapat rezeki baru, hanya dikirim sama temannya, cuma foto doang, foto doang. Kasih apa? Kasih makanan, kasih sebagai bentuk berbagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya kira itu Bapak-bapak Ibu semuanya sebagai penjelasan dari tafsir Al-Quran surat Ad-Duha. Mudah-mudahan bisa diingat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah masuk surga kayaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon kekurangannya. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka